Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Namaku Arif, seorang fotografer independen yang sering mengambil kontrak dokumentasi untuk berbagai proyek. Bulan Agustus tahun lalu, aku mendapat tawaran pekerjaan yang cukup menarik dari seorang peneliti arkeologi, Pak Budi namanya. Dia butuh bantuan untuk mendokumentasikan sebuah bangunan tua yang baru ditemukan di tengah persawahan desa Kesamben, Jombang. Mas Arif, ini lokasi yang cukup istimewa. Bangunan kolonial Belanda yang sudah ditinggalkan hampir 100 tahun, jelas Pak Budi lewat telepon. Posisinya di tengah sawah, terisolir. Warga sekitar jarang yang berani mendekat. Aku tertarik. Bangunan bersejarah selalu punya daya tarik tersendiri untuk lensa kameraku. Lagi pula, bayarannya lumayan untuk sekadar memotret bangunan tua. Kami berangkat pada hari Jumat pagi. Perjalanan dari Surabaya ke Jombang memakan waktu sekitar 2,5 jam. Setiba di desa Kesamben, kami harus melewati jalan setapak yang sempit di antara hamparan sawah yang menguning. Angin sepai-sepai membawa aroma jerami dan tanah basah. Itu dia, Mas, tunjuk Pak Budi ke arah sebuah bangunan yang menjulang di kejauhan. Pemandangan yang kulihat membuatku tertegun. Di tengah-tengah sawah yang luas, berdiri kokoh sebuah bangunan bergaya kolonial dengan dinding bata merah yang sudah memudar. Bangunan 2 lantai itu memiliki jendela-jendela tinggi dengan kusen kayu yang sebagian sudah lapuk. Atapnya masih utuh, genteng-genteng tanah liat berwarna gelap yang ditumbuhi lumut hijau. Yang paling mencolok adalah pilar-pilar besar di bagian depan, khas arsitektur Belanda, yang masih berdiri gagah meski cat putihnya telah mengelupas. Bangunan ini dulunya kantor pengawas irigasi peninggalan Belanda, jelas Pak Budi sambil menyeka keringatnya. Mereka membangunnya di sini karena lokasi ini strategis untuk mengontrol sistem pengairan sawah. Ada struktur petirtaan kuno dari masa Majapahit di bawahnya, tapi bangunan Belanda ini yang terakhir dipakai sekitar tahun 1940-an. Aku mengamati bangunan itu dengan seksama. Tanaman merambat telah melilit sebagian dinding. Pepohonan gayam tua yang rindang menaungi bagian samping bangunan, membuat suasana semakin suram. Tidak ada jalan beraspal menuju ke sana, hanya pematang sawah yang licin. Kenapa bangunan ini ditinggalkan? Tanyaku sambil menyiapkan kamera. Pak Budi terdiam sejenak. Warga bilang ada kejadian tidak menyenangkan di sini. Waktu zaman Jepang, bangunan ini sempat dijadikan pos militer. Konon banyak orang yang disiksa di sana. Setelah kemerdekaan, beberapa keluarga sempat tinggal di sini, tapi tidak pernah bertahan lama. Selalu ada yang aneh. Aneh bagaimana? Suara-suara di malam hari, bayang-bayang yang bergerak, pintu yang terbuka sendiri. Yang terakhir tinggal adalah keluarga Pak Karso sekitar tahun 1985. Mereka pergi setelah anak mereka jatuh sakit parah tanpa sebab yang jelas. Sejak itu, tidak ada yang berani menempati. Kami mulai mendekati bangunan. Semakin dekat, semakin jelas kesan angkernya. Cat dinding yang mengelupas menampakkan lapisan-lapisan cat lama dengan warna berbeda, hijau, krem, putih, seperti lapisan sejarah yang terurai. Beberapa jendela pecah, sebagian lagi ditutup papan kayu yang sudah lapuk. Di depan bangunan, ada semacam halaman berumput liar yang dulunya mungkin taman. Aku bisa melihat sisa-sisa pondasi yang mungkin dulu pagar atau pagar pembatas. Pak Budi menjelaskan bahwa dulunya ada pos jaga dan rumah kecil untuk pekerja, tapi sekarang hanya tersisa pondasinya saja. Pak Budi, apa kita boleh masuk? Tanyaku. Boleh, tapi hati-hati. Struktur bangunan sudah tua. Dan ya, sebaiknya kita jangan terlalu lama di dalam. Kami naik tangga depan yang terbuat dari batu. Beberapa anak tangga sudah retak. Pintu utama terbuat dari kayu jati besar, masih kokoh meski cat hijau tuanya mengelupas. Pak Budi mendorong pintu yang tidak terkunci, krek. Pintu terbuka dengan bunyi engsel yang memekakan. Interior bangunan membuat bulu kuduku berdiri. Ruang depan yang luas dengan langit-langit tinggi khas bangunan kolonial.
Dinding-dindingnya kotor, penuh coretan dan bekas vandalisme. Di lantai berserakan pecahan kaca, daun-daun kering, dan sampah. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela-jendela tinggi menciptakan pola-pola cahaya yang dramatis di lantai marmer yang sudah kusam. Ruangan ini dulunya aula pertemuan, kata Pak Budi. Suaranya bergema di ruangan kosong itu, aku mulai memotret. Klik. 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 Lensaku menangkap keindahan yang menyedihkan dari bangunan ini. Pilar-pilar megah yang masih berdiri, ornamen plafon yang rumit, tangga kayu menuju lantai 2 dengan pegangan tangan yang diukir. Mas, lihat ini, panggil Pak Budi dari sudut ruangan, aku menghampirinya. Dia menunjuk ke dinding yang penuh tulisan tangan dengan arang atau batu bata. Sebagian tulisan sudah tidak terbaca, tapi beberapa masih jelas, nama-nama, tahun, bahkan ada yang seperti pesan. 1943, saya takut tolong. Aku membaca salah satu tulisan yang samar. Zaman pendudukan Jepang, gumam Pak Budi. Mungkin tulisan tahanan. Kami melanjutkan eksplorasi ke ruangan lain. Ada beberapa kamar dengan pintu-pintu yang rusak. Salah satu kamar masih ada sisa-sisa furnitur, meja kayu yang lapuk, kursi yang patah, lemari tanpa pintu. Di lantai ada tumpukan kertas-kertas tua yang sudah dimakan rayap. Pak Budi, coba lihat ini, kataku sambil mengambil salah satu kertas dengan hati-hati. Itu adalah dokumen lama dengan cap pemerintah Hindia Belanda. Tulisannya sudah pudar, tapi masih bisa terbaca beberapa kata dalam bahasa Belanda. Sepertinya dokumen administratif tentang pengaturan air irigasi. Ini berharga untuk penelitian, kata Pak Budi sambil memotret dokumen itu dengan handphonenya. Kita harus beritahu pihak cagar budaya. Kami terus menjelajah. Dapur yang gelap dengan kompor bata besar masih utuh. Kamar mandi dengan bak mandi besar dari porselin yang retak. Semuanya terabaikan, terlupakan oleh waktu. Pak, kita naik ke lantai 2, tanyaku. Pak Budi tampak ragu. Tangga kayu itu sudah tua, Mas. Berbahaya. Saya harus mendapat foto dari atas untuk dokumentasi lengkap, desaku dengan hati-hati. Kami naik tangga kayu yang berderit mengerikan di setiap langkah. Beberapa anak tangga bahkan melendut saat kami pijak. Aku memegang erat pegangan tangan, berdoa semoga tidak patah. Lantai 2 ternyata lebih gelap. Jendela-jendelanya sebagian besar tertutup papan. Ada koridor panjang dengan pintu-pintu di kanan kiri, kamar-kamar yang dulunya mungkin kantor atau ruang tidur. Mas Arif, cepat ya. Lantai ini tidak aman, kata Pak Budi dengan nada khawatir. Aku masuk ke salah satu kamar. Ruangan kosong dengan satu jendela besar yang menghadap ke sawah. Pemandangan dari sini indah, hamparan sawah hijau membentang luas dengan gunung Anjas-Moro di kejauhan. Tapi ada sesuatu yang aneh di ruangan ini. Udara terasa lebih dingin, dan ada aroma yang tidak bisa kujelaskan, seperti bau tanah basah bercampur dengan sesuatu yang busuk. Klik. Aku memotret pemandangan dari jendela. Mas, ayo kita turun. Ini sudah terlalu lama. Seru Pak Budi dari koridor. Saat aku berbalik untuk keluar, aku mendengar suara. Suara tangis anak kecil yang samar-samar. Pak Budi, Bapak dengar itu? Tanyaku. Dengar apa? Suara tangisan. Pak Budi menatapku dengan wajah pucat. Mas, jangan bercanda. Ayo kita keluar sekarang. Tapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Tangisan anak kecil yang memilukan. Seperti berasal dari ujung koridor. Pak, itu pasti ada yang... Aku tidak melanjutkan kalimatku. Turun. Sekarang, bentak Pak Budi tiba-tiba. Kami berlari menuruni tangga. Aku hampir terpeleset karena tangga yang licin. Pak Budi menarik tanganku kuat. Kami tidak berhenti sampai keluar dari bangunan dan tiba di halaman depan. Hah. Kami terengah-engah. Mas Arif, saya sudah memperingatkan. Bangunan ini memang tidak wajar, kata Pak Budi sambil menyeka keringat di dahinya. Tapi suara itu nyata, Pak. Saya dengar jelas. Saya juga dengar, Mas. Makanya kita harus keluar. Warga bilang, kalau sudah dengar suara anak kecil menangis, itu pertanda buruk. Ada yang bilang itu arwah anak yang meninggal disiksa tentara Jepang. Kami duduk di pematang sawah, mencoba menenangkan diri.
Matahari sudah bergeser ke barat. Beberapa petani melintas membawa cangkul, mereka menatap kami dengan tatapan curiga. "Bapak-bapak dari mana? Kok ada di bangunan itu?" tanya salah seorang petani tua dengan ramah. "Kami dari Surabaya, Pak. Ingin mendokumentasi bangunan bersejarah," jawab Pak Budi. Petani itu menggeleng. "Bangunan itu sudah tidak boleh didekati, Pak. Angker. Dulu sempat ada mahasiswa yang uji nyali di sana. 1 minggu kemudian kecelakaan motor parah." "Pak tahu sejarah bangunan ini?" tanyaku. Petani itu duduk di samping kami. 2 petani lain ikut mendekat, penasaran dengan pembicaraan kami. "Wah, kalau cerita tentang bangunan itu bisa panjang, Mas," kata petani tua itu. "Nama saya Pak Marwan. Saya sudah tinggal di desa ini sejak kecil. Bapak saya yang cerita tentang bangunan itu." "Cerita apa, Pak?" tanyaku, sambil menyiapkan recorder di handphone untuk merekam. "Bangunan itu dibangun Belanda sekitar tahun 1920-an. Konon katanya untuk mengontrol sistem irigasi sawah di sekitar sini. Tapi sebenarnya fungsinya lebih dari itu. Ada struktur kuno di bawahnya, petirtaan dari zaman kerajaan kuno, mungkin Majapahit. Belanda memanfaatkan mata air di sana." "Terus kenapa ditinggalkan?" tanya Pak Budi. Pak Marwan melanjutkan. "Waktu Jepang masuk tahun 1942, mereka pakai bangunan itu untuk pos militer. Banyak warga yang dicurigai sebagai pemberontak dibawa ke sana. Disiksa. Beberapa tidak pernah pulang. Katanya dimakamkan di belakang bangunan, tapi tidak ada yang tahu pasti." Petani yang lain, yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Joko, menambahkan, "Nenek saya pernah cerita. Waktu itu ada keluarga pejabat Jepang yang tinggal di bangunan itu. Mereka punya anak perempuan kecil, umur sekitar 7 tahun. Suatu hari anak itu hilang. Dicari kemana-mana tidak ketemu. Seminggu kemudian, mayatnya ditemukan di sumur tua belakang bangunan. Tenggelam. Sampai sekarang tidak jelas itu kecelakaan atau ada yang mencelakakan." Bulu kuduku merinding. Tangisan anak kecil yang kami dengar tadi, setelah Indonesia merdeka, sempat ada beberapa keluarga yang tinggal di sana, lanjut Pak Marwan. Tapi tidak pernah lama. Paling lama mungkin setahun. Mereka bilang sering dengar suara-suara aneh. Pintu yang terbuka tutup sendiri. Ada yang lihat bayangan orang berjalan di koridor padahal tidak ada siapa-siapa. Yang paling seram, katanya kalau malam ada suara gamelan dari dalam bangunan, padahal tidak ada gamelan di sana. Petani ketiga, Pak Santoso, menambahkan. Keluarga terakhir yang tinggal itu tahun 80-an. Pak Karso namanya. Dia keluarga miskin, dapat izin dari desa untuk tinggal di sana. Awalnya baik-baik saja. Tapi setelah 6 bulan, anak mereka yang bungsu mulai sakit-sakitan. Panas tinggi terus, sampai kejang-kejang. Dibawa ke puskesmas tidak sembuh-sembuh. Akhirnya mereka bawa ke dukun. Kata dukun itu, anak mereka diganggu penunggu bangunan. Tidak suka ada yang tinggal di sana. Pak Karso langsung pindah. Alhamdulillah anaknya sembuh. Sejak itu tidak ada yang berani tinggal, tanyaku. Ada beberapa yang coba, tapi paling hanya beberapa hari, jawab Pak Marwan. Terakhir sekitar tahun 2000-an ada pemuda dari luar desa yang nekat tidur di sana. Katanya mau uji nyali. Malamnya dia lari terbirit-birit, mukanya pucat, sampai tidak bisa bicara. Setelah tenang, dia cerita kalau lihat perempuan berbaju putih mengambang di tangga. Matanya merah, rambutnya panjang. Dia tidak pernah mau cerita detail apa yang terjadi. Cuma bilang jangan pernah ke sana lagi. Kami terdiam. Angin sore bertiup, membawa gemerisik daun-daun pohon gayam di sekitar bangunan. Dari posisi kami duduk, bangunan itu tampak semakin suram ditelan bayangan sore. Pak Marwan, kenapa bangunan itu tidak dibongkar saja? Atau direnovasi jadi tempat berguna? Tanya Pak Budi. Sudah pernah ada wacana, Pak. Tapi setiap kali ada rencana, selalu ada hambatan. Dulu sekitar tahun 2010, ada investor yang mau beli tanah itu untuk dijadikan restoran. Tapi waktu surveyor datang, mereka lihat penampakan aneh. Ada yang sampai pingsan. Akhirnya urusan itu batal. Tahun 2015, pemerintah daerah mau jadikan cagar budaya.
Tapi tim peneliti yang datang juga mengalami kejadian aneh. Peralatan mereka rusak semua, kamera tiba-tiba mati, bahkan ada yang jatuh dari tangga padahal tidak tersandung apa-apa. Proyek itu pun terhenti. Jadi bangunan itu benar-benar ditinggalkan begitu saja? Tanyaku. Ya, Mas. Sudah takdir sepertinya. Warga di sini percaya bangunan itu jadi kerajaan makhluk halus. Mereka tidak ganggu kita, selama kita tidak ganggu mereka. Makanya kami tidak pernah dekati-dekati, kata Pak Joko. Pak Santoso menambahkan dengan nada serius. Tapi ada satu hal yang aneh, Mas. Setiap malam Jumat Kliwon, warga sering lihat cahaya di bangunan itu. Seperti lampu temaram. Dan terdengar alunan musik gamelan yang sayup-sayup. Tapi tidak ada yang berani mendekati untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kami berbincang-bincang lebih lama lagi. Para petani itu bercerita berbagai pengalaman mistis yang mereka alami atau dengar seputar bangunan itu. Ada yang bilang sering lihat prosesi orang-orang berbaju putih berjalan menuju bangunan itu tengah malam. Ada yang dengar suara tangisan perempuan dari arah sumur tua. Ada juga yang mengaku pernah dicegat bayangan tinggi besar waktu melewati pematang dekat bangunan itu malam hari. Matahari sudah condong ke ufuk barat. Bayangan bangunan itu memanjang, hampir menyentuh tempat kami duduk. Pak Budi, saya rasa kita harus pergi sebelum gelap, kataku. Pak Budi mengangguk. Benar. Terima kasih, Pak Marwan, Pak Joko, Pak Santoso atas informasinya. Sama-sama, Pak. Hati-hati di jalan. Dan maaf ya, kalau bapak-bapak dapat apa-apa dari bangunan itu, kata Pak Marwan dengan nada misterius. Maksudnya dapat apa-apa? Tanyaku. Kadang ada yang tidak sengaja bawa pulang barang dari sana. Batu kecil yang menempel di sepatu, pecahan kaca yang tidak sengaja masuk tas. Biasanya yang bawa akan mengalami hal tidak menyenangkan sampai barang itu dikembalikan. Jelas Pak Joko. Aku langsung mengecek tas kamera dan sepatuku. Tidak ada apa-apa. Pak Budi juga melakukan hal yang sama. Kami berpamitan dan mulai berjalan meninggalkan tempat itu. Beberapa kali aku menoleh ke belakang, melihat siluet bangunan tua itu yang perlahan tertelan senja. Ada perasaan tidak enak yang mengganjal di dadaku. Perjalanan pulang terasa berat. Pak Budi tidak banyak bicara. Aku sibuk dengan pikiranku sendiri, mengingat-ingat suara tangisan anak kecil yang kami dengar tadi. Mas Arif, foto-foto tadi jangan lupa di backup ya. Takut rusak, kata Pak Budi tiba-tiba. Siap, Pak. Begitu sampai kos langsung saya proses. Kami tiba di Surabaya sekitar jam 9 malam. Pak Budi mengantarku sampai kos-kosan. Makasih ya, Mas Arif. Hari ini, agak tidak terduga. Tapi dokumentasinya pasti bagus, kata Pak Budi sambil menyalami aku. Sama-sama, Pak. Saya kirim hasilnya besok ya. Setelah Pak Budi pergi, aku langsung masuk kamar. Aku merasa sangat lelah, tapi juga penasaran dengan hasil foto-foto tadi. Aku menyalakan laptop dan mulai memindahkan file foto dari kamera. Ada sekitar 200 foto yang kuambil hari ini. Satu persatu aku buka. Foto-foto bangunan dari luar, detail arsitektur, interior ruangan, dokumen-dokumen tua, ornamen dinding, tangga kayu. Tiba-tiba aku terhenti di satu foto. Foto itu kuambil di ruangan lantai 2, yang menghadap ke sawah. Aku ingat betul, saat mengambil foto itu aku sendirian di ruangan. Tapi di foto tersebut, di cermin tua yang menggantung di dinding, cermin yang tidak kusadari keberadaannya saat itu, terlihat refleksi sosok anak kecil berpakaian putih yang berdiri di belakangku. Tanganku gemetar. Aku zoom foto itu. Wajahnya tidak jelas, tapi jelas itu bentuk anak kecil. Rambut panjang, baju putih panjang. Tidak mungkin. Gumamku. Aku membuka foto-foto lainnya dengan jantung berdebar. Dan aku menemukan lebih banyak hal aneh. Di foto koridor lantai 2, ada bayangan memanjang yang tidak sesuai dengan sumber cahaya. Di foto tangga kayu, ada tangan pucat yang seperti memegang pegangan tangga di bagian atas, padahal waktu itu hanya aku dan Pak Budi yang naik. Di foto ruang depan, ada orbs, bulatan cahaya putih, yang sangat banyak, padahal aku yakin tidak ada debu yang berterbangan saat itu. Yang paling membuatku merinding adalah foto terakhir yang kuambil dari jendela lantai 2. Di foto itu, di bawah pohon gayam, terlihat sosok-sosok orang berkumpul. Seperti sedang melakukan upacara atau ritual. Tapi aku yakin betul, waktu itu tidak ada siapa-siapa di sana. Sawah kosong,
Hanya ada kami dan beberapa petani yang sudah pergi. Aku menutup laptop dengan tangan gemetar. Tiba-tiba ruangan terasa dingin. Aku melirik jam dinding, pukul 11 malam, tok tok tok, ada yang mengetuk pintu kamarku. Siapa? Tanyaku dengan suara bergetar, tidak ada jawaban. Ketukan terulang lagi. Tok tok tok, dengan gemetar aku mendekati pintu dan mengintip dari lubang pintu. Tidak ada siapa-siapa di luar, aku membuka pintu perlahan. Koridor kos-kosan kosong. Tapi ada sesuatu di depan pintu kamarku. Sebuah batu bata merah. Batu bata tua yang persis seperti yang ada di bangunan tadi, keringatku mengucur deras. Bagaimana bisa ada batu bata di sini? Aku yakin tidak membawa apa-apa dari sana, tiba-tiba handphoneku berdering. Pak Budi. Halo, Pak? Mas Arif, kamu tidak bawa apa-apa dari bangunan itu kan? Suara Pak Budi terdengar panik. Tidak, Pak. Kenapa? Saya tadi menemukan pecahan gerabah kuno di dalam tas saya. Saya tidak ingat mengambilnya. Dan sejak tadi, saya terus mendengar suara tangisan anak kecil di rumah. Istri dan anak saya juga dengar. Mereka takut. Aku menatap batu bata di depan pintuku dengan perasaan takut yang memuncak. Pak, saya juga ada batu bata di depan pintu kamar saya. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Terdiam cukup lama. Kami berdua tidak tahu harus berkata apa. Mas, kata orang-orang tadi, kalau ada barang dari sana yang ikut, kita harus mengembalikannya. Besok pagi kita harus kembali ke sana, kata Pak Budi dengan suara bergetar. Tapi Pak, tidak ada pilihan lain, Mas. Saya sudah telepon Pak Marwan tadi. Dia bilang memang harus dikembalikan. Kalau tidak bisa terjadi hal yang lebih buruk. Malam itu aku tidak bisa tidur. Suara-suara aneh terdengar di kamar. Seperti ada yang menyeret sesuatu. Seperti ada yang membisikkan sesuatu yang tidak bisa kupahami. Batu bata itu kutaruh di sudut kamar, tapi rasanya seperti ada yang mengawasiku dari sana. Pagi hari yang aku tunggu-tunggu akhirnya tiba. Jam 6 pagi Pak Budi sudah menjemputku. Wajahnya pucat, matanya sembab. Jelas dia juga tidak tidur semalam. Ayo, Mas. Kita harus cepat. Katanya tanpa banyak bicara, kami berangkat kembali ke Jombang. Perjalanan yang tadi terasa menyenangkan, kali ini terasa sangat menyesakan. Awan mendung menggelantung rendah, seolah ikut merasakan ketakutan kami. Setiba di desa Kesamben, Pak Marwan sudah menunggu kami di perempatan desa. Sudah saya duga bapak-bapak akan kembali, katanya. Ikut saya. Kami berjalan kembali melewati pematang sawah menuju bangunan itu. Pagi itu cuaca mendung, angin bertiup kencang. Bangunan tua itu tampak lebih menyeramkan di bawah langit yang gelap. Taruh barang-barang itu di depan pintu. Lalu minta maaf dengan tulus, instruksi Pak Marwan. Kami melakukan sesuai petunjuknya. Aku meletakkan batu bata itu dengan tangan gemetar di depan pintu. Pak Budi meletakkan pecahan gerabah di sampingnya. Kami mohon maaf telah mengganggu. Kami tidak bermaksud mengambil apapun. Mohon ampun. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh, angin tiba-tiba bertiup sangat kencang. Pintu bangunan itu berderi terbuka sedikit, lalu tertutup lagi dengan bunyi keras. Brak, kami terlonjak kaget. Pak Marwan membacakan doa-doa dalam bahasa Jawa. Suasana terasa sangat mencekam. Sudah. Ayo kita pergi. Jangan menoleh ke belakang, kata Pak Marwan, kami berjalan cepat meninggalkan tempat itu. Aku bisa merasakan ada yang mengikuti kami, tapi aku tidak berani menoleh. Pak Budi juga berjalan dengan cepat, kepalanya menunduk. Setelah cukup jauh, Pak Marwan berhenti. Sudah aman. Barang-barang itu sudah diterima, katanya. Pak Marwan, ini semua nyata? Tanyaku dengan suara bergetar. Sangat nyata, Mas. Makanya warga di sini tidak pernah main-main dengan bangunan itu. Ada penunggunya. Mungkin arwah-arwah yang tidak tenang dari zaman dulu. Mereka tidak suka diganggu. Kami kembali ke rumah Pak Marwan untuk istirahat sebentar. Istri beliau menyajikan teh hangat dan pisang goreng. Tapi aku tidak selera makan. Pengalaman 2 hari ini terlalu mengerikan. Pak Marwan, menurut Bapak bangunan itu sebaiknya bagaimana? Tanya Pak Budi. Dibiarkan saja, Pak. Itu tempat mereka. Kita tidak bisa sembarangan mengganggu.
Kalau memang suatu saat pemerintah atau siapapun yang berwenang mau meneliti atau merawat, harus dengan prosedur yang benar. Harus ada ritual, ada permisi yang benar ke penunggu tempat itu. Bukan asal datang dan pegang-pegang. Jelas Pak Marwan bijak. Setelah cukup tenang, kami berpamitan untuk pulang. Kali ini perjalanan terasa lebih ringan. Seperti ada beban yang lepas dari pundak. Mas Arif, foto-foto yang kemarin apa rencananya? Tanya Pak Budi di perjalanan. Saya rasa foto-foto itu sebaiknya tidak dipublikasikan, Pak. Terlalu banyak yang aneh di sana. Saya tidak mau orang lain penasaran dan mengalami hal yang sama. Pak Budi mengangguk setuju. Benar. Saya juga berpikir begitu. Penelitian tentang bangunan itu, sepertinya harus ditunda sampai waktu yang tepat. Dengan persiapan yang lebih matang. Dan yang penting, dengan izin dari penunggu tempat itu. Kami tiba di Surabaya sore hari. Pak Budi mengantarku sampai kos lagi. Makasih ya, Mas Arif. Maaf sudah bawa kamu ke pengalaman yang menakutkan, kata Pak Budi. Tidak apa-apa, Pak. Ini pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan. Kami bersalaman dan berpisah. Malam itu, aku membuka laptop dan melihat foto-foto dari bangunan itu untuk terakhir kalinya. Semua foto dengan anomali itu kusimpan dalam folder terpisah dan kuberi password. Aku tidak akan pernah menunjukkannya ke siapapun, tapi ada satu foto yang membuatku terdiam lama. Foto terakhir yang kuambil dari jendela lantai 2. Aku zoom ke wajah-wajah sosok yang berkumpul di bawah pohon gayam. Dan aku mengenali salah satu wajah itu, wajah anak kecil perempuan yang terlihat di cermin tadi. Dia berdiri paling depan, menatap langsung ke kamera. Matanya kosong. Wajahnya pucat. Di lehernya ada luka yang menganga. Aku menutup laptop dengan cepat. Tanganku gemetar lagi. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah menerima tawaran pekerjaan untuk memotret bangunan tua yang ditinggalkan. Trauma itu terlalu dalam. Setiap kali aku menutup mata, aku masih bisa mendengar suara tangisan anak kecil itu. Aku masih bisa melihat wajah pucat dengan mata kosong itu menatapku. Pak Budi juga tidak pernah melanjutkan penelitiannya tentang bangunan itu. Dia bilang ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tidak terganggu. Ada tempat-tempat yang bukan untuk kita jamah. 3 bulan kemudian, aku mendengar kabar dari Pak Marwan. Ada sekelompok mahasiswa dari Jakarta yang nekat masuk ke bangunan itu untuk syuting film horor. Mereka tidak percaya dengan cerita-cerita mistis. Mereka bilang semua itu hanya mitos, tidak ada bukti ilmiah. Mereka masuk siang hari, berencana syuting sampai malam. Tapi sekitar jam 9 malam, warga mendengar teriakan dari arah bangunan itu. Warga datang untuk melihat. Mereka menemukan keempat mahasiswa itu lari terbirit-birit dari bangunan. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, tidak bisa bicara. Peralatan syuting mereka ditinggalkan begitu saja. Salah satu dari mereka, seorang perempuan, terus menangis dan berteriak histeris. Dia bilang ada sesuatu yang menariknya di tangga. Ada tangan-tangan dingin yang mencekik lehernya. Ada bisikan-bisikan mengerikan di telinganya. Dia harus dibawa ke rumah sakit dan dirawat karena shock berat. Peralatan syuting mereka, kamera, tripod, lampu, sampai sekarang masih ada di dalam bangunan itu. Tidak ada yang berani mengambil. Sekarang, bangunan itu semakin ditinggalkan. Warga memasang papan larangan di pematang sawah yang menuju ke sana. Dilarang masuk. Berbahaya. Tapi bukan berbahaya secara fisik yang mereka maksud. Aku kadang masih bermimpi tentang bangunan itu. Mimpi berjalan di koridor gelap, mendengar suara tangisan, melihat bayangan-bayangan yang bergerak. Dan setiap kali aku terbangun dengan keringat dingin, aku bersyukur karena itu hanya mimpi. Tapi satu hal yang tidak bisa kulupakan, dan yang membuatku tidak bisa tidur nyenyak sampai sekarang, adalah ingatan terakhir saat kami meninggalkan bangunan itu untuk mengembalikan batu bata dan pecahan gerabah. Sesaat sebelum kami terlalu jauh, aku tidak tahan untuk menoleh ke belakang, melanggar larangan Pak Marwan. Dan aku melihat di jendela lantai 2, berderet sosok-sosok putih yang menatap kami pergi. Di paling depan, anak kecil perempuan itu berdiri, melambaikan tangannya perlahan. Aku tidak pernah cerita tentang apa yang kulihat itu ke siapapun. Bahkan ke Pak Budi. Beberapa hal memang lebih baik disimpan sendiri. Bangunan tua di tengah sawah itu masih berdiri sampai sekarang. Masih kokoh, masih menyimpan rahasia dan misteri di setiap sudutnya. Warga sekitar tetap menggunakan air irigasi dari mata air di dekat sana, tapi mereka tidak pernah mendekati bangunan itu. Mereka bilang, di malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, masih terdengar alunan musik gamelan dari bangunan itu. Masih terlihat cahaya-cahaya di jendela-jendelanya.
Masih terdengar suara tawa dan percakapan, seolah-olah ada pesta di dalam sana, tapi tidak ada seorang pun yang hidup di sana. Bangunan itu milik mereka yang sudah pergi. Milik arwah-arwah yang terjebak di masa lalu, di antara dinding-dinding tua yang menyimpan kenangan kelam, dan aku, setiap kali melewati Jombang dalam perjalanan kemanapun, selalu menghindari jalan yang melewati desa Kesamben. Aku tidak mau melihat bangunan itu lagi. Tidak mau mengingat pengalaman mengerikan itu, karena aku tahu, jika aku kembali, jika aku mendekati bangunan itu lagi, mereka akan mengingat aku. Anak kecil itu akan mengingat aku. Dan mungkin, kali ini, mereka tidak akan membiarkan aku pergi tamat. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.